guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dan gue Amira. Kenapa gue bawa tisu? Ya nggak tahu. Di video ini kita akan membahas tentang Rudy Kurniawan, salah satu penipu Indonesia yang paling handal dan jadi orang yang pertama kali masuk penjara Amerika gara-gara anggur merah. Saking hebohnya, kisah Rudy diangkat menjadi film dokumenter yang berjudul Sour Grapes. So langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Lahir dari pasangan Makmur Wijoyo dan Lenya Watitan, Rudy kuliah di California State University di Northridge pada tahun 1995. Tapi cuma setahun karena dia tiba-tiba drop out. Meskipun sudah berhenti kuliah, Rudy ternyata masih pengen tinggal di Amerika dan mulai mempelajari wine. Rudy sempat mampir ke Woodland Hills Wine Company di California, di mana di situ dia bertemu dengan komunitas pencinta wine. Di sini, Rudy bertemu dengan pria bernama Kyle Smith yang memperkenalkan dengan 10 kolektor wine terkenal di Los Angeles. Dalam waktu 3 bulan, Rudy berhasil memenangkan hati semua orang. Kok bisa? Karena Rudy memang pintar bergaul, tahu semua hal yang berhubungan dengan wine. Cukup dengan mencium dan mencicip sedikit aja, pengetahuannya membuat banyak orang kagum. Rudy lagi-lagi menarik perhatian saat dia menghabiskan $500,000 untuk membeli wine Boderox dan Burgundy. Kalau misalnya gue salah penyebutannya, mohon maaf, gue nggak kenal dengan dunia perangguran. Jadi wajar aja banyak orang yang penasaran, siapa sih sebenarnya si Rudy yang masih muda tapi kaya banget ini? Nah, tiap kali ditanya, Rudy nggak pernah mau ngasih tahu identitas keluarga aslinya. Jadi, berkembanglah rumor di kalangan komunitas pada saat itu, kalau Rudy pasti anak orang kaya yang punya bisnis sukses di Cina. Setelah berbulan-bulan Rudy membeli banyak sekali wine, tiba-tiba Rudy beralih. Tiba-tiba jadi ingin ikut jualan dan lelang wine-wine koleksinya juga. Tapi di tahun 2001, Amerika sempat menolak izin tinggalnya. Rudy dipaksa pulang ke Indonesia. Tapi Rudy nggak mau, dia masih mau tinggal di Amerika. Gua nggak terlalu tahu gimana cara Rudy bisa secara ilegal tetap tinggal di Amerika, tapi berdasarkan berita yang gue temukan, Rudy punya 6 paspor palsu. Jadi mungkin ini adalah cara Rudy supaya dia bisa tetap tinggal secara ilegal. Rudy juga mulai aktif membeli wine-wine tua. Saking aktifnya, jumlah wine tua yang beredar di pasaran tiba-tiba menipis dan lama-lama menjadi langka, yang otomatis harganya juga jadi langsung naik. Agak mirip dengan kasus minyak goreng kemarin. Nah, orang-orang kaya mulai rebutan membeli sisa wine tua yang masih terjual. Disinilah Rudy pintar, dia memainkan perannya. Di tahun 2003, Rudy mulai berani menjual wine-wine langka yang merupakan koleksinya. Di antaranya adalah Magnum keluaran Petrus 1921. Koleksi yang sangat tua. Tapi, wine-wine ini sebenarnya palsu. Orang-orang aja yang nggak tahu. Rudy langsung menjadi tokoh penting bagi para pencinta wine di New York. Penjualan Rudy bahkan memecahkan rekor termahal. Satu botolnya ada yang mencapai 104 juta rupiah. Wow. Sampai tahun 2006, harga wine tua di pasaran masih meningkat sampai 62%. Rudy semakin sering terlihat membawa mobil Ferrari, Bentley, tapi di belakang itu sebenarnya Rudy punya banyak hutang. Rudy meminjam uang dari rumah lelang Eker sebanyak 67,5 miliar rupiah. Tapi orang-orang kan nggak tahu ya, nama Rudy makin dikenal, dia bahkan punya banyak fans. Salah satu fansnya adalah ketua rumah lelang yang bernama John Capone, yang mengenalkan Rudy dengan kelompok pencicip wine terkenal yang bernama 12 Angry Men, 12 laki-laki pemarah. Gue juga bingung kenapa namanya harus itu. Begitu Rudy bergabung dengan kelompok laki-laki pemarah, dia langsung diangkat menjadi ketua. Kenapa? Karena Rudy selalu datang membawa wine langka untuk mereka cicip dan minum secara gratis. Jadi wajarlah kalau Rudy selalu diidolakan oleh orang-orang ini. Mungkin memang juga sudah takdir, Rudy entah kenapa beruntung banget. Koleksi wine-nya tiba-tiba jadi incaran dan favorit orang-orang di Amerika. Semakin membaralah semangat Rudy menjual koleksinya yang palsu. Tapi Rudy kebablasan. Suatu hari, Rudy menjual sebotol wine tahun 1945 keluaran Domaine Ponceau Saint Denis. Padahal, brand ini baru mengeluarkan botol pertama mereka di tahun 1982.
Ibaratnya kayak anak yang lahir duluan sebelum orang tuanya lahir. Oke. Analogi seperti apa itu, Amira? Jadi wajarlah kalau Lauren Ponsot, pemilik brand domain Ponsot, langsung curiga dan bingung. Kok Rudy memalsukan wine keluaran mereka? Karena penasaran, Lauren mulai main detektif-detektifan sendiri. Di sini dia nemuin beberapa kejanggalan dan mulailah terkuak sedikit demi sedikit rahasia dan kebohongan Rudy. Sampai akhirnya buktinya udah cukup, Lauren langsung mengadu ke FBI, meminta FBI untuk ikut menginvestigasi Rudy secara resmi. Keberuntungan Rudy kayaknya mulai habis, sama kayak uangnya yang juga mulai menipis. Di tahun 2008, Rudy kembali meminjam uang sebanyak 27,3 miliar rupiah dari Emigrant Bank. Dan di tahun berikutnya, seorang miliarder Amerika bernama William Bill Koch sadar kalau 5 botol wine yang dia beli dari Rudy adalah palsu. Rudy juga gagal membayar beberapa hutangnya termasuk dengan Emigrant Bank. Akibat kejanggalan-kejanggalan dan masalah-masalah ini, akhirnya di tahun 2012 FBI berhasil menangkap Rudy di kediamannya di California. Waktu digeledah, polisi menemukan banyak banget tutup botol palsu, label palsu, pokoknya semua alat-alat yang digunakan Rudy untuk memalsukan botol wine-wine yang selama ini dia jual dengan harga yang fantastis. Tapi hebatnya itu guys, meskipun wine-nya palsu, Rudy bisa membuat rasa yang menakjubkan. Karena selama ini orang-orang gak ada yang curiga. Berarti racikan Rudy ini sungguh luar biasa banget. Dan polisi mulai berpikir, untuk seorang ahli memalsukan 1 botol wine kira-kira dibutuhkan waktu 1 jam. Kalau Rudy cuma menjual 1-2 botol, wajar. Masalahnya, Rudy menjual ratusan sampai ribuan botol. Rasanya nggak masuk akal kalau Rudy bekerja sendirian. Jadi polisi berusaha untuk mencari siapa lagi orang-orang di balik pemalsuan ini. Hebatnya, sampai sekarang belum terungkap. Nah, polisi mulai penasaran, siapa sih keluarga Rudy yang sebenarnya? Polisi berusaha untuk menelusuri pergerakan uang Rudy. Ternyata di tahun 2007, Rudy pernah mengirim uang sebanyak 17 juta dolar ke 2 saudaranya yang berada di Indonesia dan Hong Kong. Tapi yang bikin polisi kaget saat polisi tahu kalau 2 paman Rudy adalah buronan di Indonesia. Dan bukan kaleng-kaleng, pamannya bernama Hendra Raharja dan Edi Tansil, yang mungkin namanya nggak asing di telinga kalian. Hendra Raharja adalah pemilik Bank Harapan Sentosa yang kabur ke Australia setelah mengambil semua uang nasabah. Bahkan di dalam film Sour Grapes disebutkan kalau bangunan atau properti yang ada di Jalan Gajah Mada merupakan milik Hendra Raharja. Ini sih bikin gua kaget banget. Sedangkan Edi Tansil adalah pelaku pembobolan bank terbesar dalam sejarah Jakarta yang sempat masuk penjara tapi sempat kabur. Salah, bukan sempat kabur tapi berhasil kabur dengan cara menyogok dan sampai sekarang masih menjadi buronan. Meskipun dengar-dengar rumornya katanya sekarang hidup di China. Total uang yang dilarikan oleh Edi Tansil dan Hendra Raharja adalah 780 juta dolar atau setara dengan 11 triliun rupiah. Dan sampai hari ini cuma berhasil dikembalikan 10%-nya saja. Mau marah nggak? Ini kalau tambah efek api-api kali ya. Sayangnya, hubungan antara penipuan yang dilakukan oleh Rudy dengan kedua kejahatan pamannya tidak bisa dibuktikan. So, apakah ada keterlibatan? Cuman mereka dan Tuhan yang tahu. Rudy menjadi orang pertama di dalam sejarah Amerika yang masuk penjara karena memalsukan wine. Dia dijatuhi hukuman 10 tahun di penjara dan harus membayar ganti rugi pada semua korban yang dirugikan. Plus, Rudy juga dideportasi kembali ke Indonesia. So, di mana Rudy sekarang? Rudy sudah bebas di bulan November tahun 2020 lalu. Dia resmi dideportasi dari Amerika tanggal 8 April 2021. Mungkin Rudy sekarang ada di Indonesia. Mungkin tinggal di dekat rumah kalian. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Sorry banget kalau banyak berisik karena gua nggak rekaman di studio. Tapi Ruang Gelap bakal selalu update kayak biasanya. So jangan lupa untuk pantengin terus video-video kita selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan thank you so much udah nonton video ini. See you guys in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.